Perkenalkan, nama saya Naomi Dolok Saribu. Saya Lestari Syahan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah suatu kondisi genetik yang terjadi ketika seorang anak laki-laki dilahirkan dengan salinan tambahan kromosom X. Sindrom Klinefelter tidak diwariskan, melainkan hanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan genetika acak setelah pembuahan. Faktor risiko pada sindrom Klinefelter adalah sebetulnya tidak ada pemicu tertentu akan penyakit ini, namun risiko anak lahir dengan kondisi ini dapat meningkat sedikit pada ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun. Penyebab terjadinya sindrom Klinefelter yaitu abnormalitas kromosom yang terjadi pada sindrom Klinefelter berkaitan dengan kromosom seks atau X dan Y. Pada sindrom ini, penyebabnya akan memiliki kelebihan satu kromosom X, yaitu 47XXY. Sementara pada laki-laki normal hanya terdapat satu kromosom X atau 46XY. Kromosom ekstra ini mengganggu perkembangan seksual pada laki-laki yang menyebabkan berbagai macam gejala. Pada beberapa jenis atau kasus yang ditemukan lebih dari satu kromosom ekstra, yaitu 48XXXY atau 49XXXY. Gejala pada kasus ini cenderung lebih berat seperti perubahan fitur wajah, disabilitas intelektual yang lebih berat, gangguan koordinasi, abnormalitas skeletal atau tulang, dan gangguan wicara yang berat. Gejala pada sindrom Klinefelter yaitu 1. Lebih tinggi dari tinggi badan pada rata-rata, 2. Kaki lebih panjang, batang tubuh lebih pendek, dan pinggul lebih lebar dibandingkan anak laki-laki lainnya. 3. Pubertas tidak ada, tertunda, atau tidak terlengkap. 4. Setelah pubertas, otot dan rambut wajah dan tubuh berkurang. 5. Testisnya kecil dan kokoh. 6. Penis kecil. 7. Pembesaran jaringan payudara atau ginemastia. 9. Tingkat energi rendah. 10. Kecenderungan untuk menjadi pemalu dan sensitif. 11. Kesulitan mengungkapkan pikiran dan perasaan atau bersosialisasi. Dan terakhir, masalah dengan membaca, menulis, mengeja, dan matematika. Diagnosis sindrom Klinefelter. Analisis kromosom atau analisis karyotyp dapat dilakukan untuk melihat bentuk dan jumlah kromosom pada penderita. Diagnosis sindrom Klinefelter dapat dilakukan pada janin dengan prosedur amniosentesis, yaitu pemeriksaan plasenta untuk melihat adanya kelainan kromosom. Tes ini dilakukan terutama pada janin yang memiliki riwayat kelainan kromosom pada keluarga, atau janin yang dikandung oleh ibu yang berusia lebih dari 35 tahun. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi sindrom Klinefelter ini yaitu 1. Penanganan dilakukan oleh dokter spesialis endokrin, terapis wicara, dokter anak, konselor genetik, spesialis infertilitas, dan psikiater. Meski belum ada penanganan definitif untuk kondisi ini, tata laksana pada sindrom ini ditunjukkan untuk meminimalisir gejala. Penanganan yang biasa dilakukan meliputi terapi penggantian testosteron untuk menstimulasi perubahan yang normalnya terjadi pada laki-laki pada saat pubertas, pengangkatan jaringan payudara yang dilakukan oleh dokter bedah plastik, terapi wicara dan fisik untuk membantu meringankan gangguan wicara dan kelemahan otot dan gangguan koordinasi, terapi fertilisasi melalui prosedur injeksi sperma intraplasmik. Sperma bisa diambil dari buah jakar dengan jarum biopsi dan diinjeksikan secara langsung ke ovum. Konseling psikologi penting untuk membantu pengidap untuk mengatasi masalah-masalah psikologi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pengidap. Pencegahan pada sindrom Klinefelter. Sebagai penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik, sindrom Klinefelter tidak dapat dicegah. Jika mengalami gejala di atas, segera hubungan dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Penanganan yang tepat dapat meminimalisir akibat sehingga pengobatan bisa lebih cepat dilakukan.